Tahun 2022 hanya tinggal hitungan jam. Sederet peristiwa kelam dan memilukan ikut mewarnai tahun ini. Tak hanya di Indonesia, tragedi menyayat hati juga terjadi di sejumlah negara di dunia. Dari hilangnya ratusan nyawa di Kanjuruhan dan Itaewon, hingga penembakan di AS. Inilah sejumlah peristiwa memilukan yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Dimulai dari tanah air. Pada 1 Oktober 2022, Indonesia dilanda tragedi kelam yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tragedi ini menjadi masa kelam bagi dunia sepak bola Indonesia. Kerusuhan, kepanikan, pecah setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya digelar pada Sabtu malam. Tragedi ini dipicu dengan pertandingan kandang tanpa kehadiran supporter lawan yang berakhir kalah. Kerusuhan mulai terjadi ketika sebagian Aremania memasuki lapangan dengan membawa bendera Persebaya yang sudah dicoret-coret. Tak berselang lama, botol-botol minuman air mineral mulai dilemparkan ke arah lapangan, polisi pun turun tangan. Saat kericuhan semakin memanas, tembakan gas air mata pun mulai ditembakkan demi menghalau kerusuhan di stadion tersebut. Asap yang dikeluarkan dari gas air mata ini membuat orang-orang panik, berlarian, berdesakan, berhimpitan, dan akhirnya terjebak di pintu keluar yang aksesnya sangat kecil. Mereka yang tumbang tak segera mendapat pertolongan. Diketahui, total korban meninggal dunia mencapai 134 orang dan 620 orang lainnya mengalami luka-luka. Usai kejadian itu, PSSI dan kepolisian kemudian menggelar jumpa pers dan menyampaikan kronologi kejadian mengerikan itu. Isu penggunaan gas air mata pun menjadi perbincangan publik. Merujuk dari regulasi yang dikeluarkan oleh FIFA, penggunaan gas air mata dilarang di stadion demi perlindungan pemain serta menjaga ketertiban penonton. Atas kejadian ini, FIFA lantas mengarahkan mata ke Indonesia dan segera melakukan investigasi. Media dan kantor berita internasional pun serentak menyorot tragedi Stadion Kanjuruhan, mulai dari New York Times, Guardian, Reuters, dan Bloomberg. Masih di bulan yang sama seperti tragedi Kanjuruhan, tepatnya 29 Oktober 2022, tragedi yang menewaskan ratusan korban jiwa kembali terjadi. Tepatnya di Itaewon, Seoul, Korea Selatan, saat orang-orang berkumpul di wilayah itu untuk merayakan Halloween. Acara Itaewon Halloween 2022 perdana digelar setelah 2 tahun absen karena wabah COVID-19. Ribuan orang memadati jalan sempit di distrik Itaewon. Ratusan orang berdesakan di gang sempit dan tak bergerak selama berjam-jam, sehingga banyak yang mengalami henti jantung. Beberapa saksi menggambarkan, kerumunan di Itaewon menjadi semakin sulit diatur ketika menjelang larut malam, tepatnya pukul 22.30 waktu setempat. Polisi yang berjaga di sana pun kesulitan mengantisipasi kerumunan, sebab keramaian diperkirakan mencapai 10 kali lipat dibandingkan biasanya. Petugas medis hingga warga setempat melakukan pertolongan pertama darurat pada sejumlah korban yang berjatuhan dengan melakukan tindakan CPR. Terdapat pula bentrok di tengah kerumunan massa. Dikabarkan banyak pula yang melihat sejumlah orang menggunakan narkoba. Akibat kejadian itu, terhitung sebanyak 151 orang menjadi korban jiwa dan setidaknya 82 orang korban terluka. Selain korban tewas dan luka-luka, dilaporkan ratusan orang juga hilang dalam tragedi tersebut. Diketahui, pihak berwenang telah menerima total 355 laporan orang hilang dalam insiden ini. Akibat kejadian itu, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengadakan pertemuan darurat pada Minggu 30 Oktober 2022 malam dan langsung mengeluarkan pengumuman masa berkabung nasional. Pemerintah Korsel pun menetapkan tragedi Itaewon sebagai fokus utama di pemerintahannya saat itu.
sebuah jembatan penyeberangan atau jembatan gantung ambruk di negara bagian Gujarat, India pada Minggu 30 Oktober 2022. Penyebab ambruknya jembatan diduga akibat kelebihan kapasitas. Diketahui jembatan gantung tersebut hanya dapat menampung sekitar 125 orang. Namun, pada saat kejadian dilaporkan sekitar 300 hingga 500 orang yang berada di atas jembatan. Akibat insiden tersebut, sedikitnya 135 orang meninggal dunia. Ratusan orang tercebur ke sungai Machu di kota Morbi, India, dan beberapa orang lainnya berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat jembatan itu untuk naik ke daratan. Padahal, jembatan sepanjang 230 meter dengan lebar 1,25 meter ini telah dibangun ratusan tahun lalu sejak masa penjajahan Inggris pada abad ke-19 silam. Jembatan ini telah beroperasi sejak tahun 1880-an. Pembangunan jembatan pun menggunakan bahan-bahan terbaik dari Eropa pada masa itu dan menjadi salah satu teknik sipil terbaik dari Inggris. Meski sudah cukup lama dibangun, jembatan gantung tersebut masih tetap terawat dan sempat direnovasi pada beberapa bulan yang lalu sebelum ambruk. Di sisi lain, Menteri Delhi Arvind Kejriwal mengatakan ambruknya jembatan Morbi di Gujarat merupakan hasil dari korupsi besar-besaran. Arvind mempertanyakan mengapa perusahaan tak berpengalaman diizinkan untuk merenovasi jembatan tersebut. Ia pun meminta pemerintah Gujarat bertanggung jawab dengan mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan. Pada Senin 31 Oktober 2022, polisi India telah menangkap 9 orang dari Oreva Group, pemenang tender renovasi jembatan. Di tahun 2022 ini tercatat kasus penembakan massal di Amerika Serikat terjadi sebanyak ratusan kali. Mulai dari bulan Mei, tepatnya pada Sabtu 14 Mei 2022, terjadi penembakan massal di Buffalo, New York, Amerika Serikat yang menewaskan 10 orang dan 3 luka-luka. Diketahui 11 korban diantaranya adalah orang Afrika Amerika. Serangan tersebut dilakukan oleh seorang pria berusia 18 tahun yang diduga memiliki motif rasial. Pria tersebut berhasil ditangkap setelah penembakan massal di supermarket Buffalo AS yang disiarkan secara live streaming dari kameranya. Di bulan yang sama, penembakan massal terjadi lagi. Kali ini penembakan terjadi di SD Texas, Amerika Serikat pada 24 Mei 2022. Sedikitnya 19 anak-anak dan 2 orang dewasa tewas dalam insiden tersebut. Pelaku penembakan di SD Rob itu diidentifikasi oleh petugas sebagai Salvador Ramos dan diyakini bertindak sendiri. Ramos, pria berusia 18 tahun itu pun dilaporkan telah tewas. Kemudian pada 3-4 Juni 2022, terjadi 300 penembakan massal yang tercatat di Amerika Serikat. Atas insiden tersebut, sebanyak 124 korban tewas dan 325 orang mengalami luka-luka. Usai penembakan itu, Gubernur New York Kathy Hochul menandatangani 10 RUU pengendalian senjata menjadi undang-undang. Tak berhenti sampai situ, penembakan massal pun terjadi lagi di Highland Park, pinggiran kota Chicago saat parade Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 2022. Pelaku bernama Robert A. Crimo yang berasal dari daerah tersebut berhasil ditangkap. Akibat penembakan massal itu, sebanyak 7 orang tewas dan 36 lainnya luka-luka.